Inilah ilmu yang jarang orang pelajari. Biasanya orang hanya mempelajari bagaimana ia bisa hidup ya. Dan seringkali mereka memaknai hidup hanya dalam batasan dunia. Ya, kita akan sampaikan makna hidup bagian 1. Akhirnya mereka tidak memperoleh kebahagiaan yang hakiki yang bisa membuatnya tersenyum lega ya. Senyum yang ia lakukan hanyalah senyum paruh hidup, yaitu senyum hanya di dunia saja. Sementara orang yang mengetahui makna hidup yang hakiki akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Oleh karena itu pelajarilah hidup melalui konten channel ini ya. Sejarah hidup. Anda dan saya adalah produk dari Tuhan yang diawali dari kehidupan di alam azali dengan kadar kita masing-masing yang sudah ditentukan Tuhan. Setelah itu Tuhan memperjalankan zat kita atau ruh kita masuk dalam alam rahim seorang ibu. Dalam alam rahim Tuhan menentukan tentang siapa jodoh kita, rizki kita, dan kematian kita. Setelah mencapai batas waktu yang ditentukan oleh Tuhan, ketika Tuhan menghendaki kita keluar dari rahim seorang ibu, maka kita dipindahkan ruh kita akan tetapi bersama dengan jasad untuk menjalani hidup di dunia. Hidup di dunia selalu diselimuti oleh masalah. Waktu dan masa seiring sejalan menyertai manusia dalam perjalanannya. Namun Tuhan telah memberikan kunci hidup agar tidak mengalami kesulitan dan kesusahan. Apa itu? Firman Tuhan dan tauladan Nabi. Alam azali adalah awal dari keberadaan kita. Kita dalam bentuk ruh yang terbang. Lalu Tuhan menempatkan ruh itu ke dalam rahim. Akan tapi sebelum ditentukan ruh itu, Tuhan memberikan tempat yang diawali dari segumpal daging. Itulah tempat ruh kita untuk mengawali hidup di alam rahim. Kita hidup di alam rahim hanya sementara, 9 bulan 10 hari. Setelah itu Tuhan mentakdirkan sebuah perjalanan kita untuk masuk ataupun keluar dari rahim dan masuk dalam alam dunia. Alam dunia yang serba dengan masalahnya membuat kehidupan ini penuh makna. Dalam batas tertentu juga
Tuhan memberikan jatah hidup kita di dunia. Nabi Muhammad dalam usia 63 sudah diminta oleh Allah untuk pindah dari alam dunia ke alam akhirat melalui alam barzah atau pintu akhirat, yaitu pintu kubur. Jadi sebetulnya alam barzah atau alam kubur itu adalah awal kehidupan kita, menerima apa yang menjadi konsekuensi hidup kita di dunia. Untuk bisa hidup di alam akhirat ataupun alam kubur awalnya, manusia harus mempunyai pedoman hidup. Hidup manusia disenuti masalah. Setiap hari selalu berbenturan dengan masalah. Bisa masalah diri sendiri, bisa masalah orang lain, atau masalah pekerjaan, bahkan bisa juga masalah keluarga. Dengan banyaknya masalah ini, Tuhan membekali manusia dengan dua pedoman hidup: Quran dan Sunnah. Pelajaran berikutnya adalah orientasi hidup. Orientasi hidup manusia adalah selamat dari kesulitan hidup, kesusahan hidup. Orientasi manusia dalam hidup ini adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, serta selamat dari azab Tuhan. Maka berikan hak atas tubuh kita dan ruh kita. Ketika kita mengantuk, segeralah tidur. Ketika kita lelah, segeralah kita beristirahat. Ketika sudah tua, maka segeralah perbanyak ibadahmu. Karena kematian datang sewaktu-waktu dan tidak kenal ampun. Jika sudah saatnya, ya terjadilah. Begitulah kita mesti memiliki orientasi hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatian Anda. Akan hadir makna hidup yang part 2 atau bagian 2 segera setelah ini.